hidup. Maaf, apa ini kantor Budi Handoyo? Saya juga penghuni yang kesekian. Sudah gonta-ganti pemiliknya, Pak. Bapak tahu mereka pindah kemana, Pak? Saya tidak tahu keberadaan beliau. Kita harus cari kemana lagi ya, Kafka? Padahal Ibu sudah hampir yakin bahwa ini adalah kantornya Pak Budi. Ibu tenang saja, Bu ya. Kita cari tempat lain, Bu. Permisi, Pak. Pak Budi, santai, tenang. Kami hanya ingin menguji Anda. Jangan macam-macam dengan saya ya. Oh, tidak. Tidak, Pak Budi. Kami tidak ada maksud untuk mempermainkan Anda. Kami hanya ingin mencoba melihat Anda, apakah Anda termasuk orang yang bisa dibeli atau tidak. Dan ternyata Anda tidak bisa dibeli. Selamat, Anda telah lulus dari ujian kami. Bu, Kafka minta maaf ya, Bu ya. Ternyata informasi tentang Pak Budi ini bukan Pak Budi yang dimaksud oleh Ibu. Kamu tidak perlu minta maaf, Nak. Ibu tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah berusaha. Ibu tenang saja, Ibu ya. Lain kali kalau Kafka dapat informasi, Kafka akan teliti dulu, Bu. Biar lebih detail. Ibu percaya sama kamu, Nak. Yang penting kita harus berdoa bersama-sama. Semoga semuanya lancar. Kita bisa cepat menemukan Pak Budi. Supaya Ibu juga bisa berkumpul dengan anak-anak Ibu. Dan kamu juga bisa berkenalan dengan mereka. Ya. Amin, Bu. Maaf ya Pak Budi, Cahaya kan akan segera menikah. Jadi kami hanya ingin memastikan bahwa harta warisan ayahnya itu dalam keadaan aman. Jangan sampai Cahaya malah dimanfaatkan. Kalian berdua tenang saja. Semua aset itu atas nama Cahaya. Kalau terjadi sesuatu pada Cahaya, maka orang yang paling berhak untuk mengklaim adalah adiknya. Atau ibunya. Ya, kami tahu itu. Tidak bisa orang lain, tapi kita tidak bisa menemukan mereka. Ya, sayang sekali. Dan jika terjadi sesuatu dan keluarga dekatnya tidak bisa ditemukan juga, maka semua harta itu akan diwakafkan untuk dinas sosial, panti asuhan, dan badan amal. Ya, seperti yang diwasiatkan oleh almarhum Pak Haryoga. Syukurlah. Kami senang karena harta Haryoga berada di tangan orang yang baik. Saya juga senang karena Cahaya berada dalam pengasuhan yang baik. Berani-beraninya ya kamu naik lift ini? Ini kan lift buat bos dan keluarganya, Bu. Bu, kalau boleh saya ngomong, cinta itu tuh bukan kayak barang, Bu. Yang bisa dibeli, direbut, atau kayak permainan balap. Nggak sama, Bu. Cinta itu harus pakai perasaan, pakai hati. Nggak bisa dipaksain. Tapi Ibu masih ingat kan? Saya kan sekarang tunangannya Pak Dante. Misi. Bu, emang bener yang dia bilang cinta barusan? Kamu percaya sama yang diomongin? Tuh tolol, tau nggak? Sekarang kamu bilang sama aku, bener yang kamu bilang tadi?
kamu tunangannya Pak Dante? Itu benar sekali ikan cucutku sayang. Itu berarti kuping kamu masih normal. Kalau kamu emang tunangannya Pak Dante, kenapa kamu nggak pulang bareng dia? Masih aja mau naik angkot. Kepo banget sih. Aduh. Sayang. Kita pulang ya. Bapak tuh profesional juga ya? Profesional berperan sebagai pacar. Kamu sembarangan nih kalau ngomong. Saya mah profesional. Bekerja aja saya profesional. Tadi kan si ikan cucut Merlin tuh bilang, pacarnya bos, kok pulang naik angkot? Kok nggak pulang bareng bosnya sih? Gitu. Tahu-tahu bapak muncul. Pas. Nah iya dong. Kita kan berakting sebagai tunangan kan. Ya saya harus yakinin semua orang kalau kita ini tunangan. Kalau beneran asik kali ya. Apa? Tadi kamu bilang apa? Nggak ngomong apa-apa, Pak. Emangnya udah nyampe, Pak? Kok berhenti sih? Ya enggak. Ini kan udah aman, udah nggak ada siapa-siapa. Udah nggak ada Merlin. Nggak ada orang-orang yang kita kenal. Berarti kan acting kita cukup sampai di sini. Berarti kamu sekarang boleh ngelanjutin perjalanan kamu naik angkot. Tega banget nih orang. Karena di luar itu, kita udah nggak tunangan lagi. Kita ini cuman... Kucing sama anjing. Iya, aku ngerti. Terima kasih, Pak. Udah ayo masuk. Nggak usah. Kamu kalau ngambek lucu juga. Udah cepetan masuk. Ayo. Saya mau anterin kamu ke... Kemana dulu? Ya udah kamu masuk aja dulu. Muka kamu lucu tau gak sih kalau lagi ngambek? Mau kemana dulu nih? Nganterin kamu ke rumah lah. Mam? Mami nggak ada sih. Mami pakai nggak dibawa lagi handphonenya. Mami saya mana? Kayaknya sih tadi di ruangan Pak Rudi deh. Oke. Ternyata bener loh, si Cinta itu tunangan sama Pak Dante. Tadi saya lihat mereka tuh pelukan. Terus Pak Dante langsung nganter si Cinta. Saya nggak mau denger ya. Gimana? Kamu sudah ada kabar soal Siska? Belum. Belum? Atau mungkin kamu cuma salah lihat kali. Seperti Siska tapi bukan Siska. Lantas kenapa juga fotonya Siska dan keluarganya beserta 3 anak itu muncul? Hah? Iya kan? Atau gini. Jangan-jangan ada orang yang sengaja ingin kita melihat foto itu. Gila ini. Gila. Aku makin gila jadinya. Saya akan coba terus melacak keberadaan Siska. Dan saya yakin saya pasti menemukannya. Kamu harus gerak cepat. Saya nggak mau dia melakukan hal yang lebih gila dari teror ini. Nggak mau. Iya. Kamu benar. Cahaya itu nanti menikah. Saya tidak peduli. Apakah Siska masih hidup atau seluruh keluarganya masih hidup. Yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya mendapatkan tanda tangan itu dan setelah itu semuanya jadi milik saya. Ralat milik kita. Oh, iya.
milik kita. Atau jangan-jangan seseorang di kantor sedang berusaha untuk mengancam kita dengan foto itu. Bisa jadi. Orang kantor. Lalu saya punya ide. Saya punya ide untuk bisa mengetahui siapa orang yang mengirim foto itu ke kita. Nah, mana fotonya? Di ruangan saya. Dan akhirnya mereka kembali berkumpul bersama, berbahagia, dan tidak tercerai-berai lagi. Setiap kali membaca cerita ini, aku selalu berharap hal ini juga terjadi pada diriku. Aku bisa berkumpul kembali dengan anak-anakku. Bu, doa dan harapan Ibu suatu saat nanti akan jadi kenyataan, Bu. Insya Allah, Bu. Mungkin saja sekarang bukan waktu yang tepat. Tapi nanti pada saatnya, Allah akan pertemukan Ibu dengan anak-anak Ibu. Terima kasih, Kafka. Kehadiran kamu dan anak-anak di sini bisa mengobati rindu ibu. Mami, Rudy. Nggak ada juga sih. Cari Ibu Kamelia dan bilang saya nungguin dia di ruangannya Pak Rudi sekarang. Apa sih rencana kamu sama foto itu? Kenapa kamu penasaran? Pastinya ide saya cemerlang, pastinya brilian. Coba cerita sama saya. Foto siapa nih? Kok ada di ruangannya Om Rudi? Bidadari yang ku puja.
bisa tahu kalau itu foto dia dan dua adiknya? Cahaya? Cahaya, kamu ngapain di sini? Mam, aku nyariin Mami dari tadi. Memangnya kenapa? Mam, aku mau Mami pecat Cinta sekarang. Mulai besok, aku nggak mau lihat Cinta ada di sini lagi. Cinta! Jam segini kok baru pulang sih? Kamu tahu kan masih ada tugas? Hah? Ibu, Cinta itu kan kerja, banyak tugas, jadi sekalian diselesain. Kamu kerja sampai malam kayak gini sama bos kamu yang kemarin datang itu? Ya iyalah, Bu. Cinta itu kan sekretarisnya dia. Masa kerja sama sapam yang bener aja Ibu nih. Maksud kamu di kantor berduaan, gitu? Ya iya dong, Bu. Masa kerja rame-rame di atas genteng? Kan nggak mungkin. Cinta, kamu kalau ngomong jangan ngeyel! Sekarang ganti baju kamu, itu masih banyak pakaian yang kotor. Cepat! Selalu ngerti, Bu. Untung Cahaya nggak tahu foto siapa. Mulai besok, aku nggak mau lihat Cinta ada di sini lagi. Permasalahannya, kita tidak bisa pecat Cinta. Tidak bisa. Kenapa nggak bisa, Mam? Cinta itu cuma karyawan, kan? Karyawan biasa. Apa sih istimewanya dia? Dia memang karyawan. Tapi dia tunangannya Dante sekarang. Mam, siapa yang lebih berkuasa sekarang? Mami apa Dante? Kalau Dante menentang Mami pecat aja sekalian Dantenya. Anak itu tambah lama sudah semakin kurang ajar. Seenaknya aja mau mecat Dante. Ini semua gara-gara kamu. Kok kamu jadi salahin saya? Karena kamu terlalu memanjakan dia. Kamu nggak bisa mendidik dia menjadi seorang anak yang sopan, yang nggak bicara semaunya begitu. Dia sudah sangat keterlaluan, selalu melawan dan sombong. Stop ya Rudy ya. Kamu sudah mojokin saya dengan semua tuduhan kamu. Cahaya bukan anak saya. Jadi saya tidak punya tanggung jawab sama Cahaya. Dan ingat ya Rudy, Cahaya seperti sekarang ini bukan salah saya, tapi salah Dante, anak kamu yang tidak tahu diuntung itu. Ternyata dia lebih mencintai sekretarisnya yang miskin itu. Cinta, mulai bulan depan gaji kamu harus dititipkan ke ibu. Itu aturannya. Semua? Ya, kalau kamu yang pegang, pasti nanti semuanya gak jelas uangmu kemana. Tapi sebaliknya, kalau ibu yang pegang, semua akan beres dan akan lebih berguna. Ya? Iya, Bu. Cin, kamu itu kan sekretaris. Bilang dong sama bos kamu, minta jatah baju tiap bulan, ya? Apa? Kamu itu kan sekretaris, biar penampilannya beda gitu.
Oh, iya Bu, iya Bu. Nah, gitu dong. Itu baru anak ibu. Satu lagi, kamu harus memberanikan diri minta naik gaji, ya. Kamu kan sudah nganterin keluar kota, kamu nemenin rapat, udah gitu kamu disuruh ini itu bikin kopi, cari makan pokoknya semuanya, ya. Kamu harus memberanikan diri, ya. Biar ibu gak pusing-pusing lagi ngurus kamu. Iya Bu, apa aja deh yang Ibu bilang. Aduh, Cinta! Aduh, Ibu, aduh, sakit kuping Cinta nih. Teriak-teriak. Emang Cinta tuli apa? Masih dengar tahu? Heh, nih yang bikin kamu tuli. Aduh, sini. Aduh, Ibu hati-hati dong. Cinta, kamu tuh keterlaluan banget sih. Semula saya memang curiga Budi yang melakukan teror itu. Budi, kok kamu bisa menuduh begitu? Karena dia orang yang setia. Jadi saya khawatir dia curiga sama kita karena kamu pernah mau mengalihkan beberapa saham atas nama Dante. Oke, ya. Memang saya pernah melakukan itu. Tapi kamu tahulah, nggak mungkin saya melakukan apapun tanpa kamu. Oke, kita lihat aja. Siapa yang mengkhianati siapa? Kamu punya ide? Gimana caranya cari tahu siapa orang yang mengirim foto ini ke kita? Besok kita akan tahu siapa orang. Ibu kangen sekali. Ibu ingin bertemu kalian. Ini gambar siapa, Bu? Ini gambar anak-anak ibu. Mereka di panti asuhan juga ya, Bu? Enggak, sayang. Mereka tidak di sini. Mereka sudah besar sekarang. Ini siapa, Bu? Ini Dewa, anak ibu yang paling kecil. Yang ini Caca. Kalau yang ini Cahaya, anak ibu yang paling besar. Ya Allah, kuatkan diriku. Berilah kesabaran untuk jalani semua ini. Ibu kenapa nangis? Ibu hanya ingat anak-anak ibu. Kita mau kan nemenin Ibu supaya Ibu nggak sedih lagi. Terima kasih. Kalau Ibu nangis, kita juga sedih. Kalian gak boleh sedih. Sini. Cinta, pelan-pelan lo nyapunya. Gak lihat ibu sakit apa? Ibu, kalau lagi sakit di kamar aja. Cinta mau bersih-bersih nih, biar rumahnya bersih. Ibu ini emang bandel sih. Udah dibilang kalau sakit jangan kemana-mana, udah aja di kamar. Ayah kenapa sih selalu belain dia? Udah tahu dia yang salah ya. Gak usah manjain kenapa sih? Bukannya begitu, Bu. Cinta itu kan udah capek seharian kerja di kantor. Pulang ke rumah masih aja disuruh kerja lagi, diomel-omelin lagi. Padahal kan dia butuh istirahat, Bu. Ya, meskipun Cinta itu bukan anak kandungku sendiri, tapi aku memperlakukan dia seperti anakku sendiri. Aku mendidiknya supaya dia menjadi anak yang baik, yang pinter, gak manja. Agar nanti ya, kalau dia punya suami, dapat suami yang kaya.
gak nyusahin aku. Tuh, kan Ibu. Selalu aja aku diajak bicara, ujung-ujungnya uang. Masih mending juga aku ya. Coba kalau dia dapat ibu tiri yang lain, dia udah pasti dijual, disuruh ini itu. Ayah mau kayak gitu? Ibu kok tega sih ngomong begitu? Aku nggak tega bilang sama Cinta kalau dia bukan anak kandung aku. Cinta pasti sedih kalau tahu sebenarnya. Mendingan aku diam aja dulu. Cinta. 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 Pak Dante, siapa? Mau dibikinin kopi nggak? Kamu kali yang butuh kopi. Kamu semalam tidur jam berapa? Bapak nanya yang tidur sih. Saya atau Bapak? Ya kamu lah. Bukti kamu sampai ketiduran di kantor. Enggak, Pak. Saya nggak tidur. Cuma merem. Cinta. Apaan kamu? Di mana mata kamu, ha? Mata. Ini, Bu. Iya. Maaf ya, Bu ya. Saya kan nggak sengaja. Kamu tuh ya, kamu selalu aja bilang gak sengaja. Dengar ya, aku gak akan maafin kamu lagi. Mulai sekarang, kamu akan... Makan apa sih? Cinta. Ikut saya. Emang kurang ajar kamu, Cinta. Ibu berantem lagi sama Cinta. Kamu lihat aja, aku akan segera menendang Cinta ke jalanan. Tenang aja, Bu. Saya akan bantu melakukannya. Kamu tuh nggak pernah berhasil membantu aku buat nyingkirin Cinta dari sisi Dante. Bu, menyingkirkan Cinta dari sisi Dante itu butuh strategi. Karena Pak Dante selalu melindungi Cinta. Kita akan cari kelemahannya. Aku orang pertama yang akan tertawa melihat kekalahan kamu, Cinta. Gak diangkat. Mami aku mana? Oke. Setiap orang yang masuk ke sini pasti akan melihat foto ini. Dan pasti akan ngerespon. Iya, betul. Kita akan lihat siapa yang merasa terganggu dengan kehadiran foto ini. Bapak, tolong dicek ya daftar barang yang harus kita order. Taruh situ aja.
Makasih ya, tadi udah nolongin saya. Udah biasa kan? Pak, mau minum apa? Nanti saya siapin. Mau kopi, kopi susu, teh, atau jus, atau apa aja? Mau apa? Saya lagi sibuk. Ini jawaban terakhir saya. Serah kamu. Gue nggak habis pikir ya. Kok ada orang so jaim, so penting, so imut, tapi juga pemarah. Santai. Oke, kita lihat reaksi dia. Bukan. Bukan Shanti orangnya. Kita lihat yang berikutnya. Halo. Kaget nih. Pagi, Bu Cinta. Sakit ya? Atau ngigo? Ngapain lo panggil gue bucin? Oh, sorry. Gue sama sekali nggak sakit dan sama sekali nggak ngigo. Lo cubit gue juga gue pasti berasa sakit kok. Ih, ngapain sih panggil gue bucin? Ya, gini aja ya. Sekarang kan lo udah jadi tunangannya bos. Berarti otomatis lo jadi ibu bos. Duh, Shan, gue tuh nggak bakal berubah. Walaupun gunung berubah jadi lautan, cinta tetap cinta. Apaan sih lo tuh? Aneh banget deh. Iya, tapi dari awal lo masuk ya, gue udah yakin banget lo tuh gadis paling beruntung, tau gak sih? Lo selalu beruntung dari pemecatan, tau gak sih? Nah, kalau itu bener, gue emang beruntung. Hah? Cinta mulai memperhatikan foto itu. Kelihatannya dia interest sama foto itu. Kita lihat apa yang akan dia lakukan. Kayak foto Ibu Siska ya? Mukanya sama. Ya. Iya, Ding. Iya, terus Ini mukanya Bu Siska nih. Iya, terus mau lo apain tuh foto? Ya balikin ke yang punya lah, masa gue buang? Hah? Udah. Mau dikemanain kopinya? Buat Pak Dante, makasih ya sayang. Cinta, dia pelakunya. Ya kita tahu dia sekarang. Bisa saja ada orang di belakangnya. Maksud kamu, cinta orang suruhan? Bisa begitu. Ayo kita cari tahu. Halo, assalamualaikum. Ibu, tebak deh. Aku temuin fotonya ibu. Inilah Bu beneran. Ini wajahnya ibu. Aku yakin ini foto yang hilang itu. Alhamdulillah. Terima kasih, Nak Cinta. Terima kasih sekali. Aduh, rasanya nyawa ibu kembali lagi sekarang. Biar nanti ibu yang ambil ke kantor Nak Cinta ya. Ibu nggak usah. Biar Cinta aja anterin foto ini ke rumah ibu ya. Jangan, nanti merepotkan Nak Cinta. Ninggalin kantor lagi. Iya juga sih, Bu. Oh, ya udah. Cinta titip ke Kafka aja ya. Gimana? Itu lebih baik. Sekali lagi ibu bilang terima kasih ya, Nak ya. Kamu ini memang malaikat penolong untuk ibu. Duh, jangan ngomong gitu, Bu. Cinta jadi nggak enak. Ya udah, Cinta cari Kafka dulu ya, Bu. Dah, Ibu. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih kau dengarkan doaku.
Ayo Ruth, kita ikuti dia. Ruth, tunggu dulu, Ruth. Kita lihat dulu, lift yang digunakan Cinta ini akan berhenti di lantai berapa. Nanti kita akan tahu di lantai berapa mereka ketemuan. Oke, kita turun. Halo, Cinta? Kafka, aku nemuin foto ibu, Bu Siska. Yang benar kamu. Wah, bagus lah kalau begitu. Tadi kan aku udah telepon Bu Siska. Dia bilang titip Kafka aja. Wah, ya sudah kamu kesini saja. Sekarang Kafka di mana? Aku di parkiran motor. Aku ke sana ya. Bye-bye. Mana Cinta? Kok nggak kelihatan? Dia di lobi. Kafka! Nih. Ini bener nggak sih mukanya Ibu Siska? Iya kan? Benar. Ini fotonya Ibu. Aduh, makasih banyak ya kamu udah nemuin fotonya Ibu ya. Kamu tahu nggak? Ini sangat penting loh buat Ibu. Aku juga bingung. Ibu itu sedih banget waktu kehilangan foto ini. Tapi kan sekarang udah ketemu. Foto yang paling penting buat ibu udah ketemu. Iya. Walaupun aku nggak pernah tahu bagaimana rasa kehilangan keluarga. Karena aku sendiri nggak pernah punya keluarga. Ibulah satu-satunya keluarga aku. Sudah, nanti aku kasih ke Ibu ya. Kasih banyak lo Cinta ya. Sama-sama. Salam buat ibu ya. Bilang Cinta kangen ya. Oh ya, beres. Bye-bye. Ibu, Bapak. Pintar sekali anak itu. Dia pasti udah ketemu sama orang itu dan ngasih foto Siska. Oke, kita akan tahu siapa orang yang ditemuin Cinta. Pak, Iya Bu. barusan lihat Cinta. Iya Bu. Dia nemuin siapa? Itu supirnya Ibu Ayah Bu. Oke, terima kasih. Misi Bu. Rudy, ada apa ini, Rud? Cinta, Kafka? Siapa mereka? Oh. Atau jangan-jangan mereka sengaja bekerja di sini karena mereka ada maksud tersembunyi. Kita harus cari tahu siapa Kafka, latar belakangnya, dan dulu pernah kerja di mana. Semuanya harus cari tahu. Oke. Saya akan cari tahu lebih banyak tentang Cinta. Apa mungkin Kafka yang mengatur ini semua? Ya makanya Cinta setuju aja dengan permintaan Pak Dante untuk berpura-pura menjadi tunangannya. Bidadari yang ku puja.
bujang. Bidadari yang ku puja. Silakan kopinya, Pak. Buat kamu aja deh. Saya nggak suka kopi dingin. Maaf ya, Pak ya. Tadi ada keperluan sedikit makanya telat. Aduh. 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 Pak. Perut saya sakit. Kamu kenapa sih? Perutnya sakit, Pak. Aduh. Aduh. Maaf ya, Pak ya. Padahal lagi ngobrol sama Bapak. Aduh, perutnya sakit banget tapi, Pak. Aduh, dari tadi bolak-balik toilet mulu. Aduh. Aduh, sakit banget perutnya, Pak. Sakit. Makanya tadi kopinya telat. Saya permisi ke toilet ya, Pak ya. Sakit perut. Nanti saya bikinin lagi yang panas ya. Iya, iya. Sian, bikin lagi ya kopinya yang panas. Tadi udah dingin. Iya, Ibu. Tunggu. Lo harus cerita nih sekarang ya. Lo harus cerita. Siapa yang suka duluan Pak Dante? Hah? Kapan jatuh cintanya, hah? Cela, muka biasa aja dong. Itu apaan sih? Enggak, gue cuma pengen tahu doang. Siapa yang nembak duluan? Pak Dante? Apa lo? Shh. Oke. Gue gak akan cerita sama siapa-siapa. Lo gak mau ada yang tahu kan? Ya udah, siapa yang nembak duluan? Pasti Pak Dante yang nembak duluan ya? Bukan. Oh, berarti lo yang nembak Pak Dante duluan? Gila, lo Ciro nekat banget sih. Bukan, Nyong. Terus? Sebenarnya ya, gue sama Pak Dante itu cuma pura-pura. Apa? Suara tuh. Ya enggak, gue shock banget. Asli. Jadi lo sebenarnya enggak tunangan beneran sama Pak Dante? Enggak, jadi Pak Dante itu sebenarnya nggak mau nikah sama Bu Cahaya. Jadi dia suruh gue untuk pura-pura jadi tunangannya. Keep the secret, okay? Oke, tapi emang mereka belum tunangan kan? Terus Pak Dante milih lo jadi tunangannya dia? Tunggu. Kenapa lo mau? Ya mau lah, gue kan butuh duit. Lagian cari kerja tuh susah sekarang. Dan terus Pak Dante waktu itu bayarin gue waktu gue di rumah sakit. Ya balas budi lah, kalau enggak mana mau gue jadi tunangannya dia. Ya tapi lumayan lah sama Pak Dante ya. Jadi gitu ceritanya. Duh. Bu, Ibu pernah mikir nggak sih? Ada yang aneh tentang pertunangannya Cinta sama Pak Dante? Maksud kamu? Gini. Mungkin Cinta merasa berutang budi sama Pak Dante. Karena biaya rumah sakit dia ditanggung oleh Pak Dante. Dan dia masih butuh pekerjaan. Terus? Ya makanya Cinta setuju aja dengan permintaan Pak Dante untuk berpura-pura menjadi tunangannya. Maksud kamu, mereka pura-pura? Kamu yakin? Iya dong, Bu. Saya yakin. Karena saya dengar sendiri Cinta ngomong ke Santi. Kurang ajar. Berani-beraninya mereka bohongin aku. Berani-beraninya mereka bohongin kita semua. Awas kamu ya. Udah bikin tuh. Oh, pantas ada bercinta. Merin nggak jadi masuk ke pantry.
ikan cucut itu? Hah? Tunggu. Apa maksudnya nih? Si ikan cucut itu nggak jadi masuk? Iya Bu, tadi Bu Merlin mau masuk pantry, tapi langsung balik lagi tuh dia sampai nabrak aku. Sian, jangan sampai dia dengerin kita ngomong apa tadi. Gue nggak tahu juga, Cin. Nggak tahu. Aduh, mati gue. Cinta. Emang ada apa ini, Bu? Ada orang kebakaran jenggot. Pasti Bu Cahaya mau ke ruang Pak Dante. Nggak bisa, gue harus lebih cepat. Pak Dante, mana sih orangnya kok nggak ada? Bapak, Pak Dante. Aduh, kemana sih? Kok nggak ada? Aduh, toilet dia. Pak! Bapak cepetan keluar, Pak!